Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Zubedi terjaga dari tidur dengan perasaan berat. Sudah hampir seminggu sejak perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, dan hidupnya terasa semakin sulit. Setiap hari dia merasa seperti kehilangan arah, dan ketidakpastian masa depan membuatnya cemas. Sebagai seorang buruh pabrik, dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan seberubah ini dalam waktu singkat. Tanpa pekerjaan, Zubedi terpaksa tinggal di rumah kecilnya yang sempit, menatap dinding yang semakin memudar warnanya. Suatu pagi yang suram, ponsel Zubedi berdering. Pesan singkat dari Alimin, teman lama yang bekerja bersamanya di pabrik, muncul di layar ponselnya. Alimin adalah teman yang selalu penuh semangat, namun meskipun mereka pernah bekerja bersama, sudah lama mereka tidak saling berbicara. "Zubedi, ada tawaran kerja di peternakan ayam. Tempatnya di pinggir hutan, jauh dari keramaian. Mau coba?" Bunyi pesan itu. Zubedi terdiam sejenak. Peternakan ayam? Itu bukan pekerjaan yang dia bayangkan sebelumnya. Tetapi, di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini, tawaran itu seolah datang seperti cahaya di ujung terowongan. Tanpa pikir panjang, dia membalas pesan itu. "Oke, aku coba." Keesokan harinya, Zubedi memulai perjalanan menuju tempat yang dimaksud. Dengan menggunakan bis kecil, semakin dia menjauh dari kota, jalanan semakin sempit dan berkelok-kelok. Hutan yang lebat mengelilingi jalan, menciptakan suasana yang semakin sunyi dan menyeramkan. Semakin ia masuk ke dalam, semakin jauh ia meninggalkan kenyamanan hidupnya di kota. Hanya suara mesin mobil dan angin yang berhembus terdengar di antara pepohonan tinggi yang hampir menutupi langit. Desa yang terletak sekitar 5 km dari peternakan ini tampak jauh lebih hidup meskipun tidak terlalu ramai. Desa ini dikelilingi oleh hutan yang lebat dan hamparan sawah yang luas. Jalan-jalan desa tertata rapi meskipun sempit dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 atau kendaraan kecil. Warga desa mayoritas bekerja sebagai petani, nelayan, atau buruh yang berhubungan dengan hasil alam. Mereka hidup sederhana, dengan rumah-rumah tradisional yang terbuat dari kayu dan bambu, serta atap dari rumbia atau genteng tanah. Pusat desa dikelilingi oleh area pemukiman yang lebih padat. Di tengah desa, terdapat sebuah musola yang sederhana namun terawat dengan baik, tempat warga berkumpul untuk sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya. Namun, karena kurangnya perhatian, musola ini mulai tampak usang, dengan beberapa bagian dinding yang retak dan plafon yang mulai rusak. Warga desa memiliki ikatan yang sangat erat. Mereka hidup saling membantu dan gotong royong adalah hal yang sangat dihargai. Setiap kali ada kebutuhan, seperti pembangunan rumah atau acara keagamaan, mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Selain itu, mereka juga sangat menghormati tradisi dan adat istiadat yang sudah turun-temurun. Namun, meskipun hidup sederhana, mereka tetap menjaga hubungan yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain dalam segala hal. Kultur warga desa ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan sosial yang sangat kental. Mereka sering mengadakan pengajian dan pertemuan bersama untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Aktivitas keagamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka, dan setiap rumah biasanya memiliki tempat untuk sholat berjamaah atau mengaji. Mereka juga sangat menghargai adat istiadat, seperti melakukan ritual-ritual tertentu untuk menjaga kebersihan dan keselamatan desa, serta menghormati roh-roh leluhur yang diyakini dapat memberi berkah. Namun, kehidupan di desa ini tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Meskipun masyarakatnya hidup dengan damai, kehadiran peternakan ayam di pinggir hutan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan mereka. Beberapa warga yang tinggal lebih dekat dengan hutan dan peternakan sering merasa cemas karena adanya gangguan-gangguan aneh yang terjadi, seperti suara-suara aneh pada malam hari atau hilangnya ternak tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, warga desa yang lebih muda seringkali mencoba mencari pekerjaan di luar desa,
namun banyak yang kembali karena kesulitan hidup di kota besar. Oleh karena itu, kehidupan di desa tetap bergantung pada hasil pertanian dan peternakan yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Beberapa jam kemudian, Zubedi sampai di tujuan. Di depan gerbang peternakan, dia melihat pemandangan yang cukup mengkhawatirkan. Pagar kayu yang mengelilingi peternakan tampak rapuh dan usang. Beberapa bagiannya sudah rusak. Tumpukan jerami yang sudah kering terlihat berserakan di sekitar peternakan. Di dalam, terlihat kandang-kandang ayam yang tampak tidak terawat, dengan ayam-ayam yang tampak gelisah. Tidak ada suara lain selain suara ayam berkokok yang terdengar aneh. Alimin sudah menunggu di depan gerbang. Postur tubuhnya yang tinggi dan kekar masih tampak kuat. Namun Zubedi bisa melihat ada yang berbeda pada temannya itu. Senyum Alimin tampak dipaksakan, dan matanya yang biasanya cerah kini tampak suram. "Selamat datang, Zubedi," katanya dengan suara rendah. "Kerja di sini nggak susah, cuma ngurusin ayam, kasih makan, dan bersihin kandang. Tenang aja." Zubedi mengangguk meskipun perasaan ragu masih menggelayuti hatinya. Alimin kemudian mengajaknya masuk ke peternakan. Begitu masuk, Zubedi langsung disambut dengan bau busuk kotoran ayam yang sangat menyengat. Kandang-kandang ayam berderet panjang, namun tidak ada yang terawat. Jerami yang digunakan sebagai alas tampak basah dan kotor, sementara ayam-ayam itu tampak bergerak gelisah, berlarian tanpa arah. Zubedi mencoba menahan napas, berusaha fokus pada pekerjaannya. "Kasih makan ayam-ayam ini, bersihkan kandangnya," kata Alimin sambil mengarahkan Zubedi ke salah satu kandang besar. "Jangan khawatir, pekerjaan di sini nggak sulit." Zubedi mulai memberi makan ayam-ayam itu, namun sesuatu terasa aneh. Setiap kali dia berbalik, dia merasa ada yang mengawasinya. Bayangan samar melintas di sudut matanya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Angin yang berhembus kencang seolah membawa suara-suara aneh yang membuat Zubedi semakin gelisah. Ayam-ayam itu semakin gelisah, tampak lebih takut dari sebelumnya. Di malam pertama Zubedi di peternakan itu, ketakutannya semakin bertambah. Ketika dia terbangun tengah malam, dia mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Suara ketukan itu semakin keras, seolah ada yang ingin masuk. Dengan jantung yang berdetak kencang, Zubedi menguatkan hati dan membuka tirai jendela. Namun, tak ada siapa-siapa di luar, hanya kegelapan malam yang menakutkan. Saat dia menutup tirai kembali, sebuah bayangan putih melintas begitu cepat di antara pepohonan. Zubedi merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya. Suara ketukan itu kembali terdengar, semakin keras, semakin mendekat. Zubedi berlari keluar kamar, menuju ruang tengah untuk mencari Alimin. Namun, saat dia mencari, dia mendapati bahwa Alimin sudah tidak ada di sana. Semua pintu terkunci rapat, dan Zubedi merasa terperangkap. Begitu dia berbalik, dia melihat sosok wanita berpakaian putih lusuh berdiri di ujung ruang tengah. Matanya kosong, dan senyumnya lebar mengerikan. "Zubedi, kamu tidak akan bisa lari dariku." Suara itu terdengar pelan, namun begitu jelas di telinganya. Sosok itu melayang mendekat. Langkahnya tidak terdengar, hanya hawa dingin yang mengikuti. Zubedi berlari, namun semakin dia berlari, semakin sosok itu mendekat. Tidak ada jalan keluar. Suara langkah berat terdengar semakin dekat, dan Zubedi merasa tubuhnya semakin lemas. Namun, tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah pintu peternakan. Cahaya terang menyilaukan matanya. Pak Haris, pemilik peternakan, muncul bersama beberapa warga desa. Mereka membawa seorang ustaz dan beberapa orang lainnya yang mengenakan pakaian putih. Pak Haris langsung mengarahkan Zubedi untuk keluar dari kandang. "Kamu tidak perlu takut lagi, Zubedi," kata Pak Haris dengan tenang. "Kami akan melakukan ritual dan doa bersama untuk mengusir roh jahat ini." Pak Haris memimpin ritual dengan khusyuk, didampingi oleh ustaz yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Warga desa yang hadir melantunkan doa dan zikir bersama, memohon agar roh wanita yang mengganggu peternakan itu bisa tenang dan pergi. Zubedi merasa ada perubahan di sekitarnya. Angin yang kencang sebelumnya kini menjadi lembut,
dan ayam-ayam yang semula gelisah tampak tenang. Sosok itu perlahan menghilang, dan udara di sekitar peternakan terasa lebih ringan. Setelah ritual selesai, Pak Haris mengundang warga desa untuk memperbaiki musola yang sudah lama terbengkalai. Mereka bersama-sama bekerja, memperbaiki musola agar lebih layak digunakan untuk beribadah. Sebagai rasa syukur, Pak Haris juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan keluarga yang membutuhkan di desa. Peternakan itu kini menjadi tempat yang aman dan damai. Zubedi yang semula terperangkap dalam ketakutan kini bisa bekerja dengan tenang. Kelegaan yang dirasakan oleh warga desa dan pekerja di peternakan itu sangat terasa. Mereka merayakan kebahagiaan mereka, merasa bersyukur atas teror yang telah berakhir. Dengan melakukan ritual, doa bersama, dan memperbaiki musola serta memberikan santunan, warga desa berhasil mengusir teror kuntilanak yang selama ini menghantui mereka. Kini, kehidupan di peternakan itu kembali berjalan dengan damai, dan Zubedi, yang dulunya datang dengan rasa takut, kini menjadi bagian dari keluarga besar yang saling mendukung dan hidup dalam kebahagiaan. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.